Presiden Prabowo Subianto tak main-main menunjukkan komitmennya memberantas korupsi di Republik ini. Sejak dirinya memimpin Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sedikitnya telah mengungkap 43 kasus korupsi. Dari puluhan kasus tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil ditekan lebih dari 300 triliun rupiah. Dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan PT Pertamina misalnya dinilai sebagai yang terbesar. Angkanya disebut-sebut lebih dari 900 triliun rupiah. Tak kalah mencengangkan yakni korupsi yang melibatkan PT Timah. Kerugian negara ditaksir mencapai 300 triliun rupiah. Saya ingin mengajak kebaikan. Saya mau mendekati dengan baik. Mbok sadar, mbok bersihkan diri, ya kan? Hai koruptor-koruptor yang kau curi ya mbok kembaliin. Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, silakan. Sementara dari pembenahan praktik tambang dan perkebunan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Satgas Penertiban Kawasan Hutan dipandang krusial. Sebab regulasi ini menjadi langkah penting 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto dalam menegakkan hukum dan memulihkan aset negara dari praktik pertambangan maupun perkebunan ilegal. Sebagai catatan, sejak diberlakukan, Satgas PKH telah mengembalikan tidak kurang dari 3,32 juta hektar kawasan hutan dan lahan ilegal di berbagai daerah. Nilai aset negara yang berhasil diselamatkan disebut mencapai lebih dari 150 triliun rupiah. Sedangkan penerimaan negara dari pajak, kontrak kerja hingga rekening penampungan yang dikelola oleh bank terkait ini sekitar 1,8 triliun rupiah. Harapan besar atas terbitnya aturan ini yakni terwujudnya tata kelola sumber daya alam yang lebih bersih, transparan, dan berkeadilan. Sewaktu saya ambil alih pemerintahan, saya semakin kaget. Saya tidak menduga parahnya korupsi tersebut. Tapi saya bertekad, saya harus tegakkan pemerintah yang bersih. Hanya dengan pemerintah yang bersih, Indonesia bisa bangkit. Menguatkan pengungkapan tersebut, Prabowo menyinggung bahwa ratusan triliun rupiah uang milik negara amblas setiap tahunnya digasak para koruptor. Malingnya tak sedikit yang merupakan sosok pintar nan terpandang. Modusnya macam-macam. Umumnya mereka bertindak seolah legal, tapi sebenarnya nyolong. Kekayaan kita luar biasa, tapi kita harus akui kelemahan dari elit kita, kelemahan dari mereka-mereka yang kita anggap pinter dan cemerlang. Ternyata kalah pinter dengan koruptor dan penipu-penipu dan manipulator-manipulator. Dapat dipahami jika Prabowo begitu geram dengan kondisi ini. Bayangkan, ratusan triliun rupiah yang semestinya bisa untuk kepentingan rakyat malah menguap sia-sia oleh laku culas koruptor. Padahal dengan uang sebesar itu, negara bisa melakukan perbaikan-perbaikan di berbagai sektor, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga sosial. Di bidang pendidikan, berapa banyak sekolah hingga guru honorer yang membutuhkan perhatian lebih misalnya. Tercatat, ada sekitar 330.000 sekolah tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tapi apa daya, anggaran yang ada hanya cukup untuk memperbaiki 20.000 sekolah saja. Belum lagi berapa banyak gaji guru honorer yang masih jauh di bawah standar layak. Penelitian menyebut 74% dari sekitar 700.000 guru honorer digaji di bawah upah minimum kabupaten atau kota. Presiden pun ingin menaikkan gaji mereka, terutama yang telah ikut sertifikasi, menjadi sekitar 2 juta rupiah per bulan agar bisa sedikit bernafas lega. Tak usah membayangkan alokasi sampai ratusan triliun rupiah. 24 triliun rupiah saja sudah dapat memberi tambahan 2 juta rupiah per guru honorer untuk 1 juta guru selama setahun.
Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus. Sementara di bidang kesehatan, program pengentasan gizi buruk atau stunting yang disusun oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN menyertakan anggaran pemberian makanan tambahan balita senilai Rp10.000 per anak per hari selama 40 hari. Sepanjang program tersebut, setiap anak membutuhkan anggaran Rp400.000. Jika Rp1 triliun saja sudah dapat mengakomodasi sekitar 2,5 juta anak, bagaimana jika nilainya sampai puluhan bahkan ratusan triliun rupiah, seperti jumlah yang digasak para koruptor? Dari ilustrasi sederhana tersebut, mayoritas rakyat Indonesia semestinya bisa sejahtera andai pemerintahan yang bersih dan adil terwujud. Presiden Prabowo Subianto pun bertekad mewujudkannya, yang salah satu ikhtiarnya tegas memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Terlebih, tingkat korupsi di Republik ini begitu memprihatinkan. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya.